Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem dual boot. Dan materi sistem dual boot adalah konfigurasi yang memungkinkan satu komputer menjalankan dua sistem operasi, misalnya Windows dan Linux. Saat booting, penggunaan memilih OS yang ingin digunakan. Jika lebih dari dua disebut multi boot. Dan tujuan dual booting akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan dual boot yaitu fleksibel dan kompatibel, yaitu menjalankan software khusus di OS tertentu. Terus diuji coba dan pengembangan, yaitu cocok untuk developer yang butuh berbagai lingkungan. Lalu hemat biaya, yaitu tak perlu perangkat tambahan. Eksplorasi OS baru, itu mencoba OS lain tanpa kehilangan OS utama. Akses penuh ke hardware, yaitu performa lebih tinggi dibanding virtual machine. Lanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Kelebihannya adalah akses ke dua OS dengan performa maksimal, lingkungan kerja terpisah, dan tidak perlu beli perangkat tambahan. Nah, untuk kekurangannya yaitu instalasi rumit dan beresiko jika salah langkah. Lalu perlu reboot untuk berpindah OS. Yang ketiga, manajemen dan update dilakukan secara terpisah. Nah, yang terakhir, potensi konflik partisi atau sistem yang rumit. Nah, setelah menyiapkan dua filenya, kita langsung buka saja ya untuk aplikasi VirtualBox-nya. Kita klik baru, kita kasih nama apa aja bebas ya. Di sini kita kasih nama aja dual boot. Untuk tipenya kita pertama Microsoft aja ya, Microsoft Windows. Untuk Windowsnya kita Windows 7 saja ya, yang 64 bit. Nah, untuk RAM-nya di sini kita setting saja jadi 3 GB. Terus di sini untuk storage-nya ya atau penyimpanan kita kasih aja 100 GB ya, karena nanti bakal dibagi jadi 2, 50 GB untuk Windows dan Linux-nya. Nah, di sini kita ke setting saja untuk menambahkan file Windows-nya. Kita ketik penyimpanan. Kita klik yang biru ini kosong, kita tambahkan filenya ya. Pilih berkas di sini. Nah, Windows 7-nya kita klik saja. Nah, ini udah masuk ya, klik OK saja. Nah, di sini udah terbaca ya Windows 7. Di bagian penyimpanan kita klik start saja. Nah, di sini lumayan lama jadi kita percepat saja ya. Nah, kalau udah masuk kita klik next saja. Install now. Nah, kita centang saja save, next. Nah, jangan lupa di sini kita pilih custom ya, untuk membagi penyimpanannya menjadi 2. Kita klik new. Nah, di sini kita setting saja menjadi 50.000 MB atau 50 GB. Kita klik apply lalu OK. Nah, di sini sudah ada 2 ya, kita klik next saja. Nah, di sini lumayan lama banget jadi kita percepat saja nih. Nah, ini loading lagi. Tunggu bentar di sini. Nah, ini lagi start ya Windows-nya. Nah, kita kasih nama untuk PC desktop yang Windows 7 ini. Nah, kita disuruh bikin password apa aja bebas. Kalau udah kita klik next saja. Kita skip aja. Nah, di sini kita pilih yang paling atas. Kita klik ya. klik yang paling atas ini. Nah,
Kita klik next saja. Nah, kita pilih home network. Nah, ini kita percepat ya karena lama. Nah, ini udah berhasil ya masuk untuk Windows 7-nya. Di sini kita lihat. Nah, disknya ini terbaca menjadi 48 GB ya. Nah, nanti satu lagi kita udah dibagikan tadi. Kita shutdown saja ya. Nah, shutdown. Kita lanjut ke penginstalan untuk Linux Ubuntu-nya. Nah, caranya kita di sini langsung saja pergi ke pengaturan. Kita timpain saja ya filenya. Yang tadi Windows kita ganti jadi Linux Ubuntu-nya. Kita klik. Nah, kita cari file Ubuntu-nya ya. Nah, ini filenya. Nah, Ubuntu kita klik. Lalu kita buka. Nah, ini udah masuk ya. Nah, di sini jangan lupa di sistem di bagian prosesornya kita ubah jadi 2 ya, biar gak kekil gitu. Nah, kita klik OK saja, kita start. Nah, kita percepat sini ya karena lama. Nah, di sini kita pilih saja bahasa Indonesia. Nah, kita pasang Ubuntu. Kita centang saja yang paling atas ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini jangan lupa ya, kita harus pilih pasang Ubuntu bersama Windows 7 agar tidak hilang ya Windows 7-nya. Kita pasang sekarang. Kita lanjutkan. Jakarta, lanjutkan. Kita klik lanjutkan saja. Nah, kita di sini suruh masukin nama ya. Bebas nama apa aja. Bikin sandi. Masukin lagi sandinya. Kita pilih masuk secara otomatis saja. Kita klik lanjutkan. Nah, karena di sini menyalin berkas lama banget ya, jadi kita percepat aja. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau udah gini kita klik nyalakan ulang saja. Nah, ini klik. Nah, di sini udah ada ya Ubuntu-nya. Kita klik enter saja, coba masuk ke Ubuntu atau Linux. Nah, ini lagi loading ya. Nah, ini berhasil nih. Udah masuk ke file ke OS Linux Ubuntu-nya. Nah, kita coba untuk masuk ke Windows ya. Kita reset saja, klik reset. Nah, kita klik untuk Windows-nya, klik enter. Nah, di sini loading. Kita percepat saja ya. Nah, di sini kita disuruh masukin password yang tadi kita bikin di Windows ya. Nah, loading. Nah, ini udah berhasil masuk ya. Nah, kita coba masuk lagi ke Linux Ubuntu. Nah, kita pilih, klik enter. Nah, loading. Nah, kita percepat saja ya karena lumayan lama.
Nah, ini udah berhasil ya. Dua-duanya sudah berjalan. Klik batal. Nah, ini udah berhasil. Terima kasih.